Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang Ramadan, ya, mengingat ini pertemuan terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Maka kita mantapkan materi kita tentang Ramadan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan as-shaum atau puasa. Di sini kajiannya kita sampaikan dalam format timeline, yakni kita akan bicara tentang dari awal kita Ramadan, masuk satu Ramadan, sampai aktivitas-aktivitas yang kita jalani di bulan Ramadan, sampai akhirnya menjelang atau sampai berbuka puasa. Nah, kalau sampai Idul Fitri kepanjangan. Jadi satu hari saja. Baik. Dimulai dari kapan kita masuk Ramadan. Ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Kita mulai masuk Ramadan dengan salah satu dari dua cara. Apa dan apa? Ru'yatul hilal dan al-ikmal, yakni menggenapkan Sya'ban menjadi 30. Nggak ada pilihan ketiga. Hisab nggak ada. Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, bukan karena ada hilal, bukan. Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah, yakni beridul fitrilah karena melihat hilal. Ini cara yang pertama. Kemudian kata Nabi lanjutannya, fa in humma alaikum, apabila tertutup hilal itu sehingga kalian tidak nampak, ada hilalnya tapi tertutup, tidak nampak, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Karena satu bulan dalam hitungan hijriyah, kalender komariah, itu antara 29 dan 30. Nggak ada 31, itu nggak ada. Atau 28 kayak Februari gitu, nggak ada. Ya, antara 29 dan 30. Kalau 29 ketika matahari terbenam kemudian nampak hilal, maka besoknya langsung tanggal 1. Atau saat itu juga langsung tanggal 1, karena pergantian hari di bulan hijriyah itu kapan? Maghrib. Begitu nampak hilal, maka ditetapkan sejak saat itu sudah masuk tanggal 1. Tapi ketika tidak nampak hilal, maka digenapkan Sya'ban menjadi 30. Berarti satu Ramadannya kapan? Besoknya lagi. Iya dong. Ini perkiraan hari Ahad besok, ya. Hari Ahad besok nanti dilihat. Hilal itu baru dilihat ketika matahari terbenam, awas. Jadi kalau ada yang sudah mengaku-ngaku lihat hilal, ini terutama cakung-cakung biasanya itu kan. Ya enggak? Biasanya kalau di cakung biasanya kan, cakung sudah ngelihat hilal, cakung kapan itu? Sebelum maghrib. Apa hilal yang dilihat sebelum maghrib itu? Hilal itu baru muncul ketika matahari terbenam.
Enak dipraktekkan nih. Ini ufuk. Ya, ini ufuk. Anggap ini ufuk. Anda lagi di pinggir pantai ini ceritanya. Maka matahari mulai terbenam, mulai terbenam, mulai terbenam, mulai terbenam. Wes, ketok mataharinya. Flashnya kelihatan enggak? Sudah tidak kelihatan, tapi cahayanya masih ada? Cahayanya masih nyebar. Meskipun mataharinya sudah tenggelam, tapi cahayanya masih nyebar. Nah, ketika ini hilal itu muncul. Nah, munculnya hilal itu masih tipis karena masih muda. Umur bulan masih muda, tipis hilalnya. Ya, kalau di atas ufuk 1 derajat, ya di atas ufuk 1 derajat itu sangat tipis sekali dan masih tertutup biasanya ya. Ini kita bicara biasanya. Biasanya masih tertutup sama cahaya matahari yang masih terang. Dan itu pun cuman bertahan kurang dari 5 menit. Kalau di atas ufuk 1 derajat itu cuman bertahan 4 menitan. Ya, kalau 2 derajat di atas ufuk bertahan 8 menit karena tiap 1 derajat itu 4 menit hitungannya. Maka ketika itu, kalau memang meskipun hilal itu masih muda, masih tipis, garis putihnya itu masih tipis, tapi sudah terlihat, ya sudah terlihat, maka ditetapkan hari itu puasa. Ya. Adapun kalau ternyata hilalnya ada, ini tadi ketika matahari tenggelam, ya, ketika matahari tenggelam, hilalnya muncul. Ya, hilalnya sudah muncul, tapi mendung, ketutupan. Ada hilalnya itu ada, ono hilale itu. Cuman gak ketok, ketutupan. Antum delok-delok ndi yo gak ono hilale. Gimana? Nah, digenapkan. Nah, di sini bedanya antara metode hisab wujudul hilal sama metode ru'yah, imkanur ru'yah. Wujudul hilal metodenya atau penetapannya adalah yaitu dengan mengatakan hilale ono tagak. Pertanyaannya itu, kalau hilale ono, ya wis meneh Ramadan, nggak urusan dilihat atau tidak. Ya, mau ketokan, ketok, gak ketok, pokoknya nek wis hilale ono, ya sudah, berarti itu sudah ditetapkan Ramadan. Nah, mereka menetapkan adanya hilal ini dengan apa? Kan mereka nggak ngeliatan dengan hisab. Atau taruhlah sekarang sudah ada teknologi dari satelit. Ya, dari satelit itu sudah dipantau bahwasanya hilal sudah nampak misalnya. Ya, tapi yang di bumi tidak nampak hilalnya. Maka mereka tetap berpatokan dengan satelit itu, bahwasanya hilal sudah nampak. Hilal sudah ada. Maka ditetapkan masuk 1 Ramadan. Adapun yang ru'yah, maka pertanyaannya bukan hilalnya ada apa enggak, tapi pertanyaannya itu ketok tagak, kelihatan apa enggak hilalnya. Iya, dengan mata. Ya, meskipun dibolehkan dengan teropong atau dan sebagainya, ini hanya sekedar membantu saja. Ya, hanya sekedar membantu karena kita tahu bahwa terutama di era modern seperti ini, itu banyak polusi cahaya, banyak bangunan-bangunan atau banyak asap-asap pabrik dan yang lainnya itu terkadang mengganggu penglihatan. Harusnya kalau nggak ada itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, tapi karena ada hal-hal demikian, maka dengan alat bantu teropong itu dibolehkan. Nah, taruhlah hilalnya tidak nampak, padahal ada, kita yang ngelihat itu percaya wis ono iki hilal sakjane iki. Hilal iki wis ono sakjane, cuman gak ketok. Iya. Gimana yang ru'yah ini? Menggenapkan 30 hari. Ya. Maka ini yang benar sesuai dengan hadis Nabi tadi, yaitu bisa dilihat atau tidak hilalnya. Makanya nanti ketika pertengahan Ramadan biasanya yang pakai hisab ini sombong. Tuh, lihat bulannya purnama. Ya, kita sekarang sudah tanggal 15, berarti tepak awak dewe. Biasanya sombong kayak gitu. Kalian yang salah. Kalian sekarang tanggal berapa? Saya sekarang masih tanggal 14. Wah, keliru itu. Iki lho deloken bulane. Wis bunder ser.
Maka kita jawab enggak. Karena patokan kita bukan adanya hilal, tapi patokan kita adalah terlihat apa tidak hilalnya. Itu yang sesuai dengan hadits Nabi SAW. Sama seperti kasus yang sudah kita sampaikan, gerhana, sholat gerhana. Nabi mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. Apabila kalian melihat gerhana, maka bersegeralah untuk sholat. Jadi Nabi kaitkan sebab kita sholat gerhana karena melihat gerhana, bukan karena adanya gerhana. Jadi meskipun terjadi gerhana, tapi kalau kita tidak melihatnya, maka disyariatkan sholat nggak? Tidak. Terjadi gerhana di Amerika, kan biasanya gitu kan? Gerhana itu kan nggak semua ini biasanya ketok, kelihatan. Terjadi gerhana di belahan bumi ini, di Amerika misalnya, terjadi gerhana. Di Indonesia nggak terlihat gerhana itu. Bahkan disiarkan secara live proses terjadinya gerhana di Amerika. Tapi gerhananya terjadi beneran enggak? Terjadi beneran. Antum yang di Indonesia sholat? Enggak. Padahal terjadi gerhana. Atau terjadi gerhana di Indonesia, tapi ternyata mendung, tertutup awan, sehingga gerhana itu tidak nampak. Ya, maka tidak ada sholat. Tidak disyariatkan sholat gerhana, meskipun terjadi gerhana. Hukuman rajam bagi pezina, ya kata Allah Subhanahu wa taala, az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullan minhuma mi'ata jaldah, al-ayah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan cambuk mereka 100 kali. Atau di ayat yang sudah dihapus, az-zaniyatu waz-zani wasyaikhatu asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta. Ya, lelaki dan perempuan apabila mereka berzina maka rajamlah. Ayat ada di surat apa ini? Asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta. Ya, ada ayatnya sudah dinasakh. Tapi hukumnya masih tetap berlaku. Tapi kembali ke masalah kita. Pezina itu dirajam apakah karena terjadi perzinahan atau karena dilihat perzinahan itu, disaksikan perzinahan itu? Disaksikan. Meskipun terjadi perzinahan, tapi kalau tidak dipersaksikan, dirajam nggak pelakunya? Tidak. Ya, harus ada 4 saksi yang melihat ember masuk sumur. Awas ya, melihat ember masuk sumur, bukan cuma ngelihat fulan berdua-duaan sama fulan masuk hotel, oh berarti mereka berzina. Enggak, itu tidak dikatakan zina. Yang kalau dosa ya, kalau kita bicara dosa iya, fulan berdosa karena dia bersama seorang wanita yang tidak halal baginya, iya. Tapi sampai dikatakan zina yang mengharuskan dirajam oleh penguasa, itu butuh disaksikan ember masuk sumur oleh 4 orang saksi itu. Ya. Tapi bagaimana dengan teknologi? Orang-orang yang hisab ini mengatakan, oh iya sekarang teknologi sudah canggih, maka nggak perlu kita dengan metode ru'yah. Nah, kita sekarang teknologi sudah canggih, maka dijawab metode hisab sudah ada di zaman Nabi SAW. Jangan bilang metode hisab belum ada di zaman Nabi SAW, sudah ada. Tapi kalau metode seperti sekarang, pakai satelit atau streaming, pakai apa? Ya, alat-alat tertentu, maka itu hanya sebatas membantu, tidak menentukan. Sama seperti pezina tadi, apakah ketika ada yang berzina kemudian dengan barang bukti video maka menyebabkan dia dirajam? Tidak disaksikan 4 saksi, tapi dengan barang bukti video tadi, apakah dijatuhkan hukuman rajam? Tidak. Apalagi di zaman sekarang ada teknologi apa? AI. Ya, teknologi AI. Serem itu. Seorang bisa dengan mudahnya memfitnah saudaranya melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Tahu ya teknologi AI? Mungkin bapak-bapak yang sepuh ini bingung, apa AI? Paham Pak AI Pak? Hah? Nggak tahu. Jadi AI itu yaitu wajah Anda, ya, wajah Anda hanya dengan modal foto Anda
itu bisa wajah Anda itu dipakai untuk suatu perbuatan yang tidak Anda lakukan. Jadi misalnya ada dua orang yang berzina, bukan Anda, tapi hanya dengan modal foto Anda, maka yang berzina ini bisa menjadi Anda, mirip, bahkan dengan tingkat kedetailan yang sangat mirip sekali, persis seperti Anda melakukannya, waliyadzubillah, ya, dengan teknologi AI seperti itu. Maka nggak bisa dijadikan barang bukti, ya. Maka teknologi hanya sebatas membantu, tidak menentukan. Maka Ahlus Sunnah hisab itu hanya dipakai sebagai alat bantu, bukan untuk menentukan masuknya Ramadan. Kemudian syubhat, kalau kalian nggak mau pakai hisab masuknya Ramadan, kenapa waktu sholat kok kalian pakai waktu hisab penjadwalan sholat itu? Beda kasusnya. Nabi tidak mengaitkan antara sholat dengan ru'yah. Nabi tidak mengaitkan antara sholat dengan ru'yah. Nggak ada perintah untuk melihat matahari, nggak ada. Ya, maka apabila waktu tersebut adalah waktu yang secara perhitungan sudah masuk waktu yang ditentukan sholat, maka sudah bisa melaksanakan sholat dengan waktu tersebut, dengan perhitungan waktu tersebut. Ya, maka sekali lagi beda kasusnya. Tapi panjang lebar tadi kita jelaskan, kita cukup menunggu apa? Menunggu sidang isbat. Ya, ketika mau ngalor ngidul jelas no itu. Kesimpulannya cuma apa? Ngenteni sidang isbat. Ya, karena menetapkan masuknya Ramadan itu adalah wewenangnya waliul amr. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tara an-nasul hilal fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nasa bisiyamihi. Manusia melihat hilal, maka aku pun mengabarkan kepada Nabi kalau aku melihat hilal. Tuh, gak langsung poso, tapi dia kabarkan kepada Nabi sebagai penguasa, pemimpin ketika itu. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk puasa. Setelah ditetapkan, misalnya besok puasa, apa yang kita lakukan? Taraweh, ya kan gitu kan? Maka kita melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh, para ulama sepakat tidak ada silang pendapat, hukumnya adalah sunnah yang ditekankan, tidak wajib. Sholat taraweh bisa dikerjakan secara berjamaah atau bisa dikerjakan secara sendiri. Karena secara asal sholat taraweh itu adalah qiyamul lail, sholat malam. Ya, cuman bedanya kalau taraweh itu dikerjakan di bulan Ramadan dan berjamaah. Kalau sekarang ini bulan Sya'ban ini, nanti malam Anda bangun sholat malam, maka ya wes sama itu dengan sholat taraweh. Cuman bedanya tidak berjamaah dan tidak di bulan Ramadan. Ya, dasar hadisnya Nabi mengatakan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma bukan di rumah sakit, bukan. Barang siapa yang qoma, yakni berdiri untuk sholat, maksudnya sholat malam, nah itu taraweh. Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu maksudnya sholat taraweh. Nah, taraweh itu nggak ada di dalam hadis. Kata-kata taraweh itu nggak ada di dalam hadis. Muncul di zaman para salaf. Karena taraweh artinya adalah dari kata tirwaha, yakni istirahat yang banyak. Karena mereka dahulu sholat malam, kemudian istirahat. Ya, istirahatnya mereka apa? Ketika di Mekah, kalau itu ahlu Mekah, tawaf. Jadi habis sholat panjang, selesai salam, istirahat. Mereka manfaatkan untuk tawaf. Selesai tawaf, sholat lagi, panjang, istirahat lagi, tawaf lagi. Ya, itu para salaf. Demikian kebiasaan mereka. Sawwamun nahar qawwamul lail. Siang harinya mereka berpuasa, malam harinya mereka habiskan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian sholat tarawih ini kalau dikatakan itu bid'ah di zaman Umar, maka dibantah oleh para ulama bahwa Nabi dahulu sudah pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah bersama para sahabat, meskipun cuman 3 malam saja.
Kan ada tuh yang bilang kalau sholat taraweh itu bid'ah yang diadakan pertama kali oleh Umar ibnu Khattab. Karena Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat taraweh. Maka dibantah oleh para ulama, enggak, itu yang dikatakan Umar bid'ah, bid'ah secara bahasa. Karena kalau secara syar'i bid'ah sholat taraweh itu berarti Umar yang pertama kali mengerjakan sholat taraweh berjamaah, padahal tidak. Nabi SAW sudah pernah melaksanakan sholat taraweh berjamaah bersama para sahabat. Ya kan, kisahnya kan gitu kan, Nabi sholat, kemudian ada sahabat ikut di belakang Nabi. Malam kedua Nabi sholat, lebih banyak lagi sahabatnya. Malam ketiga Nabi sholat, tambah ke sahabatnya, modelnya dikandani sampai konco-konco. Malam keempat sudah Nabi nggak keluar rumah, padahal sahabat banyak menunggu di luar. Kenapa Nabi nggak mau melanjutkan sholat taraweh berjamaah? Takut diwajibkan. Sampai Nabi wafat, sholat taraweh seperti itu dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian Nabi wafat, diganti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun sholat tarawehnya juga model seperti itu. Maka datang zaman Umar ibnu Khattab, kekhawatirannya Nabi dulu sudah ada, masih ada atau sudah tidak ada? Sudah nggak ada kekhawatiran Nabi. Masa zaman Umar turun ayat diwajibkan sholat taraweh? Kan nggak mungkin. Karena kekhawatirannya sudah hilang. Wani Umar, berani Umar ibnu Khattab mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah, sholat taraweh berjamaah secara masif dengan dipimpin oleh satu imam. Siapa imamnya ketika itu? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka ini bid'ah secara bahasa, karena khalifah pertama yang bikin sholat taraweh seperti ini baru Umar ibnu Khattab. Ya, dan itu baru bagi masyarakatnya Umar. Masyarakatnya Umar bilang, dhisik zamannya Abu Bakar gak ono sholat taraweh kok gini. Kok baru zamannya Umar? Iya, secara bahasa itu bid'ah, baru Umar yang melakukan seperti itu, khalifahnya. Tapi secara syar'i Nabi sudah melakukan bersama para sahabat. Tapi ini berkaitan dengan sholat taraweh. Jumlah rakaat sholat taraweh, maka tidak ada batasannya. Seorang bisa melaksanakan sholat malam dengan berapapun yang dia inginkan. Dia sholat taraweh di masjid 11 rakaat atau 20-23 rakaat. Ya, nanti malam dia ikut sholat taraweh lagi, bisa? Bisa. Atau dia sholat malam sendiri, bisa. Ya, kalau di Mekah sana ada di Mekah Madinah ada dua sesi. Ya, ada 2 sesi. Ada taraweh awal, ada taraweh malam, tengah malam. Ya, orang yang ikut taraweh awal boleh nggak dia ikut malamnya? Boleh. Ya, boleh. Karena tidak ada batasan waktu jumlah rakaat sholat taraweh tersebut. Ya. Adapun 11 itu diambil dari keumuman sholat taraweh atau sholat malam yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Ya, maka ini khilaf prinsip atau cabang jumlah taraweh ini? Cabang. Ya, nggak usah ngotot-ngototan tarawehmu piro? 11. Wah, gak sah itu. Ya, sing sah iki. Sing 23 ini baru sah ini. Nah, ini khilaf. Cuman yang masalah yang prinsip adalah yang 23 ini biasanya 7 menit. Ini perbedaan yang nggak bisa ditolerir ini, karena kehilangan rukun. Apa itu? Tumaknina. Ya, ini baru perbedaan yang kita sikapi dengan keras. Ya kan? Kalau jumlah rakaat, enggak, kita enggak mempermasalahkan yang jumlah rakaat sekian dan sekian. Ini khilaf tanawwu. Ya, perbedaan yang beragam-ragam, seorang bisa mengambil sesuai dengan apa yang dia mampu. Tapi setelah taraweh, maka Anda istirahat. Ojo begadang. Anda istirahat untuk mempersiapkan sahur. Ya, untuk mempersiapkan sahur, terutama yang nggak biasa puasa ya. Kalau mungkin dia biasa puasa sunnah, puasa Senin Kemis, nah itu perkara yang mudah. Dia bangun untuk sahur itu perkara yang mudah. Cuman yang nggak biasa puasa itu terkadang bangunnya wis adzan. Kan biasa kebiasaan orang-orang itu
awal-awal puasa gak atik sahur. Kenapa gak atik sahur? Subuh 14, sahurnya kelewatan. Alarm kadang juga nggak mempan. Maka dipersiapkan sahur, yaitu dengan tidur lebih awal. Kalau bisa tidur lebih awal. Ketika sahur, maka sahur ini adalah makanan atau minuman yang dimakan oleh seseorang bukan hanya dalam rangka untuk supaya puasanya kuat. Memang itu salah satu hikmahnya. Apa hikmahnya kita sahur? Biar nanti kalau puasa kuat, ya tidak lapar, atau kalaupun lapar ya gak nemen-nemen, tidak kehausan, tidak dehidrasi. Ya, itu hikmahnya puasa. Tapi itu bukan hikmah utama. Ada hikmah yang lebih besar dari sahur itu. Salah satunya Nabi mengatakan sahur ini hikmahnya adalah untuk membedakan antara puasa orang kafir dengan puasa orang-orang beriman, puasa kita, supaya kita jauh dari tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ini pendidikan, ya, pendidikan dari Nabi untuk kita menghindarkan diri dari tasyabbuh. Nabi mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Kemudian makan sahur adalah makanan yang barokah. Kalaupun orang mungkin nggak selera sama makanannya, aduh, jangan nggak sahur sama sekali. Ngelihat menu makanannya, waduh, kalau sing selera, guys, nggak sahur wis, jangan. Minimal apa kata Nabi? Minum walau jur'atun bilma, meskipun hanya seteguk air, dalam rangka untuk mengambil keberkahan sahur tersebut. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, sahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Maka jangan nggak sahur sama sekali. Jangan sombong mengatakan, oh kuat saya Ustaz. Saya kuat. Gak pakai sahur saya bisa puasa langsung. Oh, duduk kuat-kuatan ini. Ini bukan dalam rangka kuat-kuatan fisik. Ya, tapi dalam rangka untuk mengambil keberkahan dalam sahur tersebut. Ya, dan waktu sahur adalah waktu-waktu yang kita disunahkan untuk banyak beristighfar kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, karena itu waktu-waktu yang berharga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran, wabil asharihum wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Berarti menunjukkan bahwa waktu sahur adalah waktu di mana Allah Azza wa Jalla turun. Ya, itu waktu-waktu Allah turun ke langit dunia dan mengampuni hamba-hambanya yang minta ampun. Tapi kapan dimulai waktu sahur? Waktu sahur itu kubail salati atau kubail al-fajr, sebelum fajar. Ya, sesaat sebelum fajar. Bukan sebelum fajar, kubail sesaat sebelum fajar. Jadi dahulu Nabi memiliki dua muadzin. Siapa dan siapa? Yang pertama dulu Bilal dulu, Bilal yang adzan dulu. Ya, Bilal bin Rabah adzan dulu. Kemudian baru setelah Bilal adzan, Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, adzannya Bilal itu adalah untuk menghentikan agar orang-orang yang sedang sholat berhenti dari sholatnya dan mereka memulai makan sahur. Ya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk makan dan minum hatta tasma'u nida'a Ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, berarti adzannya Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah subuh. Sudah masuk waktu subuh. Adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi berapa jarak antara adzannya Bilal dengan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum? 50 ayat. Sekitar membaca 50 ayat dengan bacaan yang normal. Bukan bacaan yang nge-rap. Tuh ada baca Quran nge-rap itu. Biasanya itu di khataman satu hari selesai bacanya nge-rap. Ya, ini baca normal 50 ayat, ya sekitar 15 sampai 20 menit ya, atau bisa lebih daripada itu. Kalau sekarang subuhnya 4.17, anggap 4.15 lah subuhnya. Ya, jam 4 kurang seperempat, nah itu sudah waktu sahur ya, atau jam 4 ya baru makan sahur.
Jangan jam 1 makan sahur. Begitu makan malam namanya. Jam 2 baru makan sahur. Ya. Baik. Kemudian berkaitan dengan panggilan-panggilan untuk sahur. Panggilan-panggilan seperti apa di masjid-masjid sahur, teriak-teriak sahur, atau habis itu apa ya menabuh-nabuh tangtung-tangtung sahur, maka ini adalah kedzaliman. Ya, ini merupakan kedzaliman. Kenapa dikatakan demikian? Karena panggilan-panggilan seperti itu bisa mengganggu orang-orang yang memang dia ini mungkin udzur untuk tidak berpuasa, seperti orang-orang yang tua renta, atau mungkin orang-orang yang sakit. Ya, orang-orang yang sakit. Anda bisa bayangkan dengan adanya kadang keaturan kan orang area-area kayak gitu itu. Iya, berbekan kupingnya sampai keras. Ya kan, sampai ada yang pakai apa? Iya, sound system apa, terus pencet-pencet klakson. Itu orang yang mungkin punya penyakit tertentu, yang kaget. Nah, itu bisa terzalimi. Nggak ada di dalam Islam seorang membangunkan sahur dengan cara-cara demikian. Kalau memang mau cara yang syar'i, ikuti caranya Nabi SAW, yaitu dengan adzan 2 kali. Kalau memang mau cara yang syar'i, ya, tidak ada teriak-teriak. Kenapa? Mengganggu orang kafir juga. Ya, mengganggu orang-orang yang memang tidak diwajibkan berpuasa, seperti orang-orang kafir misalnya. Nggak boleh, itu kedzaliman. Ya, atau dengan petasan. Biasanya kan kalau sahur-sahur ini kan usume nyumet-nyumet mercon ya sehari-hari. Ya. Ya, meskipun dulu kita pelakunya gitu kan. Cuman bukan berarti terus bukan berarti terus habis itu dilegalkan. Oh, nggak apa-apa. Kan saya dulu kecil juga kayak gitu loh. Sampai kapan terus? Mau sampai kapan terus? Kan orang-orang kayak gitu. Oh, biarin lah. Koyo awan dewe dhisik cilik gak koyo ngono. Iya betul, kecilnya kita kayak gitu. Cuman ketika kita sudah besar tahu itu adalah perbuatan yang nggak benar, ya sudah diputus mata rantainya. Nanti anak-anak kita juga alasannya kayak gitu kalau sudah besar. Sama anaknya Abi dulu juga kayak gitu. Kau nama mandeke, maka diputus. Iya dulu Abi salah. Ya sekarang ini tak kandani kon. Ya, jangan ikut-ikutan kesalahan-kesalahan demikian. Ya, kita tidak membiasakan kesalahan demikian. Baik, setelah kemudian sahur, maka masuk waktu subuh, dimulai berpuasa. Nah, seorang ketika dia puasa sudah adzan subuh, pastikan sudah niat. Nah, niat ini letaknya di mana? Di hati, tidak dilafalkan. Adapun pelafalan niat sudah kita sampaikan, itu hanya sebatas untuk menguatkan apa yang di hati, bukan sebagai syarat. Ya, apa yang ada di dalam hati itu yang dihitung. Kapan seorang niat? Kalau puasa Ramadan harus sebelum subuh, harus sejak malam atau pokoknya sebelum subuh, karena malam itu antara isya sampai adzan subuh. Jadi itu adalah waktu kita harus niat untuk berpuasa. Adapun setelah subuh baru niat untuk puasa, maka tidak sah puasanya. Ya, sudah pernah kita contohkan ya kasus orang bimbang itu? Belum. Jadi ada orang bimbang. Malam-malam itu bingung. Besok itu mau safar rencananya. Mau safar dia. Orang safar boleh kan ngambil rukhsah kan? Ya. Tapi dia bingung, besok saya puasa enggak ya? Ya. Kalau saya puasa nanti capek, lelah. Apalagi besok saya banyak kerjaan, besok saya banyak event, ya kan? Atau besok saya nyetir. Kalau saya ngantuk, lapar, ngantuk, terus akhirnya ini apa ini? Hanya dipikir-pikir, tapi nek gak poso yo eman. Kalau nggak puasa juga eman. Ya, nanti nyaure yo angel, bayar utang puasanya juga susah. Malam itu sebelum tidur bingung gitu dia. Akhirnya timbangnya ruwet-ruwet turu wis. Tidur dia. Dia tidur dalam kebimbangan itu. Akhirnya bangun-bangun sudah adzan subuh. Allahu Akbar, bangun dia. Waduh, jam piro ini? Dilihat jamnya sudah masuk subuh. Kemudian dia mengatakan, tak poso wis. Sah enggak? Enggak sah. Atau dikabari sama temennya, pas adzan subuh itu dia buka WA, sesuk gak sido.
Temennya bilang besok nggak jadi, ya kan? Oh Kak Sido kaget mambengi wae, nggak dari malam aja. Ya udah wis kalau gitu hari ini saya puasa. Itu baru dia niat setelah subuh. Sah? Tidak sah. Tapi kalau dia baca WA-nya 1 menit sebelum adzan subuh, dia sudah baca WA itu, nggak jadi budal, nggak jadi berangkat. Oh Kak Sido, ya tak poso ae. Habis dia gitu langsung adzan subuh. Sah? Sah. Ya, jadi patokannya adzan subuh itu tadi. Tapi ya seorang berusaha niat sebelum itu sudah. Kemudian apakah boleh puasa niat puasa untuk 1 bulan penuh atau setiap hari harus niat puasa itu? Ya ada khilaf di antara para ulama. Bagi yang mengatakan bahwa boleh niat 1 bulan penuh itu disebabkan karena Ramadan itu satu kesatuan. Ya, bulan Ramadan satu kesatuan. Nabi mengatakan syahrani la yanqusan, 2 bulan yang tidak berkurang. Maksudnya kalau dia 29 dan 30 tetap dihitung 1 bulan. Anak tanya sama antum, Ramadan seandainya tahun ini 29 hari, apakah berarti antum utang puasa 1 hari? Tidak. Tetap itu dihitung 1 bulan. Ya baik 29 ataupun 30 hari. Berarti kata para ulama Ramadan itu satu kesatuan. Ketika seorang masuk Ramadan, awal Ramadan, maka dia niat untuk menuntaskan puasa sampai selesai. Dan itu yang kita alami. Ketika sudah diumumkan besok Ramadan, apa ada di antara kita yang niatnya itu wis tak poso separuh tok wis? Ada yang niat kayak gitu? Hah? Mek 15 dino tok sisanya gak poso aku. Wallahu a'lam kalau ada ya. Dan kalau kita begitu masuk Ramadan, kita pengennya itu Ramadan apa? Tuntas. Nah, itu kan berarti kita sudah niat 30 hari, 29 hari, 1 bulan penuh kita berpuasa. Ini sisi pendalilan bolehnya seorang langsung niat 30 hari puasa. Namun yang lebih aman memang tiap malam berpuasa. Tiap malam niat puasa. Ya, itu lebih amannya. Memperbarui tajdid an-niyah. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang haid? Ya, orang yang haid, dia itu baru suci setelah adzan subuh. Ya, dia baru suci setelah adzan subuh. Ketika dia baru suci setelah adzan subuh, maka dia niat puasa. Sah puasanya? Dia baru niat setelah adzan subuh? Tidak. Nabi mengatakan malam yubayyitis siyam fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak berniat sejak malam, maka tidak sah puasanya. Sama seperti wanita haid tadi, berarti dia baru niatnya setelah subuh. Iya, sebelum subuh itu dia nggak ada niatan besok puasa, karena dia anggap masih apa? Masih haid. Namun ternyata setelah adzan subuh, ya dicek, sudah muncul salah satu dari 2 tanda haid. Ya, antum nggak perlu tahu lah mungkin. Ibu-ibu yang tahu biasanya. Muncul salah satu dari 2 tanda berhentinya haid, maka sejak saat itu dia memutuskan untuk puasa. Oh, wis mari haid, ya wis tak poso ya wis. Berarti baru niat setelah subuh. Sah? Tidak sah. Ya, meskipun ada khilaf, tetap di sana ada perdebatan di antara para ulama. Cuman zahir dari dalil yang tadi kita sampaikan, niat harus sebelum adzan subuh. Kasus berikutnya, seorang dia sudah niat pasang alarm ya untuk sahur, sudah beli makanan buat sahur, berarti kan menunjukkan sudah niat puasa kan? Puasa, tidur dia. Bangun-bangun bablas jam 5. Gimana? Dia teruskan puasanya atau tidak? Sah puasanya. Ya, karena dia sudah niat sebelum subuh tadi, sebelum tidur itu sudah niat dia puasa. Kemudian setelah itu dia berpuasa. Ada kasus, tapi sudah sih kasusnya ini. Yang junub malam berhubungan. Ya, malam berhubungan sama istrinya. Karena capek berhubungan, tidur dua-duanya ini. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Gimana? Dia teruskan puasanya?
junub dia belum mandi, terus puasanya. Artinya kondisi dia sudah masuk subuh, dia belum mandi, itu tidak menghalangi dia dari melanjutkan puasanya, asalkan sudah niat memang sebelumnya. Subuhannya tetap adus loh ya, sholat subuhnya juga tetap mandi, awas jangan terus sampai maghrib gak mandi-mandi, enggak, tetap mandi dia subuhnya itu. Sama juga dengan wanita yang haid, ketika malam hari haidnya sudah selesai tapi dia malam gak mandi, haidnya sudah selesai tapi dia gak mandi sampai akhirnya subuh, setelah adzan subuh dia baru mandi, sah puasanya? Sah ya, puasanya tetap sah. Nah, ketika Anda puasa, maka jauhkan diri kita dari dua hal, pembatal puasa dan penggugur puasa. Ini dua hal yang harus dibedakan. Pembatal puasa adalah perkara-perkara yang menjadikan puasa kita batal, tidak sah, meskipun terkadang pahalanya sudah kita dapatkan. Puasanya tetap batal, tapi pahalanya bisa jadi ada. Contoh, seorang yang haid, dia itu haid 5 menit sebelum adzan maghrib. 5 menit sebelum adzan maghrib haid. Batal nggak puasanya? Batal puasanya. Harus diganti di hari yang lain. Tapi dia sudah puasa menahan lapar dan haus sejak pagi sampai dia haid. Ada pahalanya nggak di sisi Allah? Ada. Jadi jangan merasa rugi. Ada wanita yang haid 5 menit sebelum maghrib haid, ngamuk-ngamuk. Waduh, kaget isu mah. Gak dari pagi tadi haidnya itu tiwas, saya dari pagi sudah nggak makan nggak minum, rugi dong? Nggak rugi, ada pahalanya. Nah, ini kasus ini sama seperti orang yang ketika masbuk, dia dapati imam lagi sujud, ya kan? Dia dapati imam lagi sujud, dia baru gabung di situ, maka dia nunggu imamnya apa? Berdiri. Dintainya beda. Nggak mau ikut langsung imam sujud, kenapa? Rugi katanya. Iya, rugi. Saya sujud tapi nggak dianggap 1 rakaat, rugi. Mending ngenteni imame bangkit aja. Subhanallah. Kok iso rugi itu loh? Apa? Nakalan. Kalau mau selesai. Iya itu. Pas tasyahud akhir. Melok. Kenapa nggak nunggu imamnya salam? Iya kan, ketika imamnya tasyahud akhir, melok deh, langsung sujud, langsung tasyahud akhir. Loh, kenapa nggak nunggu imamnya salam? Kan tetap nggak dianggap 1 rakaat kan? Apa dengan ikut tasyahud dianggap 1 rakaat? Enggak juga, sama nggak dapat 1 rakaat. Iya. Nah, ini orang-orang yang rugi katanya, rugi. Apanya yang rugi? Justru untung. Ketika Anda sujud, Anda ini yang Anda sujudi Allah Subhanahu wa taala. Di sujud itu Anda mengucapkan tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ketika ada waktu bisa Anda jadikan untuk manfaatkan untuk apa? Ketika sujud, doa. Waktu-waktu atau tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa ketika sujud. Nah, itu kan manfaat, benefit. Baik, maka kembali ke tadi, seorang ketika dia berpuasa, terkadang dia batal puasanya tapi pahalanya tetap, bisa jadi kayak gitu. Maka pembatal puasa itu seperti makan dan minum dengan sengaja, tapi kalau nggak sengaja tidak membatalkan. Nabi bersabda, man shoma fanasiya thumma akala aw syariba falyutim shaumahu fa innallaha at'amahu wa saqahu. Barang siapa yang puasa kemudian lupa dia makan dan minum, maka dia lanjutkan puasanya karena Allah sedang memberinya makan dan minum. Ya, para ulama khilaf tentang orang yang melihat orang lain lupa, diingatkan atau tidak. Itu ada khilaf di antara para ulama. Misalnya siang-siang ini anggap kajian siang. Kemudian saya mau minum, lagi puasa semua ini. Kemudian saya mau minum ini. Anda ingatkan saya atau Anda biarkan? Biarkan.
Dibiarkan soalnya air. Coba kalau soto, gulai gitu, nasi kebuli gitu, diingatkan. Kalau air dibiarkan, ya ada khilaf. Tapi wallahu a'lam lebih baik diingatkan. Karena namanya makan dan minum di bulan Ramadan itu perbuatan mungkar atau tidak? Perbuatan mungkar. Maka namanya kemungkaran itu diingatkan. Dan Anda ketika diingatkan jangan marah. Iya, ngamuk. Waduh, lampu sih mbok elingno iku. Iki rezeki gitu. Seneng kok ta. Jangan marah. Ya. Adapun yang membiarkan juga memiliki pendapat. Ya, dibiarkan karena Allah sedang memberinya rizki. Kalau kita ingatkan berarti kita memutus rizkinya dia. Ya, ala kulli hal masing-masing memiliki pendapat. Tapi lupa itu kondisi di mana seorang yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, iya, orang lain nggak tahu. Ya, pura-pura atau lupa beneran orang lain nggak tahu. Maka seorang bertakwa kepada Allah. Apakah dia beneran lupa atau pura-pura lupa? Dan nggak perlu ini ya, nggak perlu apa istilahnya? Nggak perlu lebay dalam artian apa misalnya ya? Supaya nggak lupa, maka makanan-makanan semua ditutup, diberangkas, dikunci, ya kan? Kemudian dikasih tulisan sedang puasa misalnya, ya, atau apa air-air semuanya disembunyikan, ya, di kamar, di dalam ruangan dikunci, digembok, ya. Ini terlalu lebay juga. Terkadang mungkin ada orang lain, anak-anak kita yang nggak puasa, istri kita yang kadang nggak puasa, mereka berhak untuk makan dan minum. Ya. Cuman orang yang memang dia punya udzur untuk tidak berpuasa, hendaklah dia tidak menampakkan di depan umum jamaah. Seorang wanita yang haid, atau Anda yang sedang safar, atau Anda yang sakit, boleh untuk tidak berpuasa, iya. Tapi hendaklah ketika Anda makan dan minum, tidak Anda tampakkan hal itu di hadapan khalayak. Ya, karena nanti akan timbul perspektif yang berbeda. Wah, fulan kok makan, fulan kok minum, ya kan? Padahal dia kan sehat, padahal dia kan muslim. Kalau kita lihat di jalan-jalan ada wanita-wanita berkerudung yang kita tahu dia muslim, tapi ketika siang hari di bulan Ramadan dia makan dan santainya dia makan dan minum dengan santainya di pinggir jalan, atau di kafe-kafe, atau di warung-warung, di restoran-restoran, tanpa ada rasa malu. Oke. Maka ini nggak layak, nggak boleh. Kalau mau makan, makan di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Ya, bahkan seorang ibu saja malu ketika dia nggak puasa, dia tampakkan makan dan minum itu kepada anak-anaknya yang sedang berpuasa, yang sedang belajar puasa. Ya kan, anak-anak kecil yang baru diajari puasa itu, ibunya nggak puasa karena memang lagi haid. Terus gimana perasaan anaknya ketika ibunya mendapati makan dan minum? Ibu kira ngongkon-ngongkon poso, dewe gak poso. Gak bisa dijelaskan ke anak, iya nak, ibu lagi haid. Opo haid ibu, bu? Gak urut anak ini. Kemudian berjima. Ya, jima kemarin sudah kita sampaikan, ini kondisi yang paling berat ketika seorang membatalkan puasa, atau dia berjima ketika siang hari di bulan Ramadan. Karena ada kafarat. Ya, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian mengeluarkan sperma dengan sengaja, entah dengan istri ataupun sendiri. Adapun kalau tidak sengaja, batal nggak puasanya? Tidak, mimpi gitu misalnya, nggak batal puasanya. Cuman ya tetap adus loh. Paham ya? Meskipun mimpi, nggak sengaja, tetap wajib mandi nggak? Tetap mandi. Terus membatalkan puasa juga murtad, keluar dari Islam. Seorang murtad keluar dari Islam, murtad. Terus akhirnya sadar deh. Sadar itu maksudnya tobat. Waduh, gak bener ini saya murtad ini. Baru 5 menit masuk lockout, baru 5 menit lockout, terus login lagi. Gimana puasanya yang tadi? Batal gak? Batal. Ya bu, ya sudah puasanya.
Paham ya kondisinya maksudnya ya? Ini penggugur, pembatal puasa, bukan penggugur, pembatal puasa. Haid atau nifas masuk juga itu tadi. Adapun penggugur puasa adalah perkara-perkara yang apabila dilakukan puasanya tidak batal, tapi pahalanya gugur, bisa berkurang atau habis secara total. Ya. Ini yang perlu untuk perlu untuk kita jaga juga, karena orang-orang kadang fokus pembatal puasanya tok. Adapun penggugur amalan ini terkadang nggak seberapa diperhatikan. Dusta, ghibah, ya, namimah, menonton hal-hal yang haram, mendengarkan hal-hal yang haram. Ya, ghibah itu tadi. Ya kan? Atau komentar-komentar di medsos yang nggak benar. Itu semua membatalkan puasa enggak? Tidak. Tapi itu bisa menyebabkan pahalanya menjadi berkurang. Nabi mengatakan malam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan dusta, ghibah atau nyanyi-nyanyi, miso-miso, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya nggak dibalas pahala sama Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yafsuq wala yaskhab wala yajhal. Apabila hari di mana kalian berpuasa, maka jangan dia marah-marah, muring-muring, ya, jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, teriak-teriak, atau melakukan perbuatan fasik. Nah, jangan, meskipun itu nggak membatalkan puasa. Fa wa in sabba ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Apabila ada yang mencelanya atau ada yang garai, apa garai ini? Nyari ribut, maka hendaklah mancing-mancing, maka hendaklah dia mengatakan dalam dirinya sendiri, sesungguhnya aku sedang puasa. Itu dikatakan dalam dirinya. Ada yang mentakwil seperti itu. Ya, karena kalau dikatakan kepada orang tersebut, ini khawatir timbul riya, karena puasa itu amalan yang tersembunyi kan. Ya, kalau dikatakan saya puasa, ya, saya puasa, ini nanti khawatirnya timbul riya. Orang yang garai justru tambah ngamuk. Bisa jawab juga, apa urusannya dengan saya? Iya, orangnya yang tadi garai, yang cari ribut, justru tambah marah. Sombong banget ini puasa. Ya, puasa kok bilang-bilang, ya. Terus kalau kau puasa, kau lebih mulia. Itu tambah panas airnya gitu loh. Maka katakan kepada dirimu, saya sedang puasa ini. Ingat. Jadi itu mengingatkan diri sendiri. Ya, mengingatkan diri sendiri. Ingat, kondisimu sedang puasa. Ya, jangan diladeni karena bisa menyebabkan pahalamu berkurang. Ya. Jangan juga bilang, engkau ngenteni buka. Tunggu buka puasa ya. Enggak gitu juga. Terus nggak usah direken sudah. Ya, ada orang cari gara-gara, nggak usah direken sudah. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, wa idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal maharim. Apabila kau berpuasa, maka puasakan juga matamu, puasakan juga telingamu, puasakan juga lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Dan jangan samakan antara hari ketika kau berpuasa dengan hari ketika kau tidak berpuasa. Ojo dipodokno. Beda. Kondisi ketika kita berpuasa dengan tidak, itu jangan disamakan, kata Jabir bin Abdullah. Harus ada perbedaan. Ya, maka isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, baca Quran, ya, berzikir kepada Allah. Nah, kalaupun sudah capek, lelah, maka istirahat. Ya, off medsos itu off dulu. Apalagi perdebatan soal politik dan lain sebagainya, la haula wala quwata illa billah. Ya, ini yang menyebabkan pahala kita tergerus, bahkan sampai hilang, nggak punya pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan
lapar dan haus. Ya. Maka fokus untuk beribadah kepada Allah, karena argo pahala itu di setiap detik bulan Ramadan berjalan dengan begitu cepat. Ya, argo pahala itu berjalan dengan begitu cepat. Maka jangan sampai disia-siakan, justru argo dosanya yang semakin argo dosanya yang semakin jalan kencang. Enggak. Ya, ini waktu-waktu yang spesial yang tidak semua orang diberikan kesempatan di bulan Ramadan. Kita tahu saudara-saudara kita kemarin banyak yang tidak diizinkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Bahkan kita pun sendiri belum ada jaminan Ramadan besok kita masih bisa menjumpainya, belum ada jaminan. Ya, maka kalaupun kita diberikan nikmat oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka nikmati detik demi detik yang Anda lalui di bulan Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang terakhir, berbuka puasa. Maka berbuka puasa dimulai ketika matahari sudah tenggelam secara total. Ya, ketika matahari sudah tenggelam secara total. Jadi ketika matahari sudah bulatan, matahari sudah tenggelam, nggak ketok ya. Begitu bulatan matahari sudah tenggelam, meskipun cahayanya masih merah merona, maka itu sudah waktu berbuka. Ya, itu sudah waktu berbuka. Nabi mengatakan, idza aqbalal lailu min hahuna wa adbaran naharu hahuna faqad aftara shaim. Apabila malam telah tiba dari arah sana dan siang telah pergi dari arah sana, maka itulah waktu berbuka puasa bagi orang yang puasa. Bahkan sebagian sahabat, ketika Nabi memerintahkan berbuka padahal mataharinya baru tenggelam, para sahabat minta untuk menunggu beberapa saat. Kata Nabi, enggak, sudah makan. Sampai-sampai para sahabat, kalaupun saking cepatnya begitu matahari tenggelam kita disuruh berbuka, sampai-sampai kalau kita naik ke atas tunggangan, matahari ini ketok mana? Ya, karena semakin tinggi semakin kelihatan mataharinya. Makanya orang yang berada di tingkat atas sama tingkat bawah, yang lebih duluan buka yang mana? Yang bawah dulu. Kasus Anda lagi mau take off pesawat, ya, mau take off pesawat ini. Ya, biasanya mau take off itu kan masih nunggu ngantri kan, ya kan, pesawatnya masih ngantri, ada pesawat yang mau landing masih nunggu. Nah, ketika Anda menunggu itu, Anda lihat matahari sudah tenggelam, buka nggak? Buka. Ya. Nah, sudah nyari, belum ya. Sudah nyari air gini, take off. Ketok mana? Kelihatan lagi mataharinya. Ya Bang. Belum minum dia. Kalau dia belum minum, dia lanjutkan puasanya. Makanya disuruh segera berbuka. Ketika dia sudah melihat matahari tenggelam, maka sudah berbuka sudah. Ketika dia sudah minum, kemudian take off, mataharinya kelihatan lagi, apa? Dimuntahin? Enggak. Sudah selesai, berbuka puasa sudah. Tapi jadi masalah dia belum minum, dia belum makan apa, belum membatalkan puasanya, sudah take off, mataharinya kelihatan lagi. Ya ente nono. Ya, apalagi ke arah barat. Tambah suwe. Tambah lama akhirnya bukanya. Ya. Adapun berbuka memang tadi dikatakan disunahkan untuk disegerakan. Makanya di istilah kita itu ada takjil. Ya, takjil itu artinya segera. Pakai ain ya. Karena kalau pakai alif justru artinya kebalikannya. Takjil itu artinya menunda. Adapun takjil itu menyegerakan. Ayo, biasanya kita pakai yang apa? Takjil gitu. Pakai ain. Itu pakai orang pakai kafar atau pakai hamzah? Hamzah disuruh. Pakai hamzah. Hamzah disuruh. Takjil. Kalau ain pakai kaf, pakai k. Takjil. Oh iya, itu tulisannya orang-orang ini apa? Tulisan Latinnya takjil, T A K. Itu kan cuman transliterasi, itu nggak dianggap. Tapi kalau tulisan Arabnya takjil pakai ain itu menyegerakan berbuka. Adapun takjil pakai alif itu menunda. Kita malah pakai kaf. Enggak, pakai ain, bukan pakai kaf. Takjil.
Ya, Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu as-sahur. Manusia senantiasa dalam kebaikan sepanjang mereka ajjalu tuh menyegerakan berbuka wa akharu dan mengakhirkan sahur. Ya, jadi sahur waktu-waktu yang terakhir, adapun berbuka waktu-waktu yang awal. Kemudian demikian juga waktu sahur, waktu berbuka itu waktu-waktu yang mustajab. Manfaatkan untuk berdoa juga. Ya, dari keumuman hadis Nabi SAW, di antara dakwah atau doa yang tidak tertolak adalah dakwatus shaim, doanya orang yang berbuka, doanya orang yang puasa. Ini sepanjang puasa, terutama ketika waktu berbuka. Itu waktu lebih khusus lagi. Makanya Anda lihat pemandangan yang pernah Ramadan ya di Haramain, di Mekah, Madinah. Ketika menjelang berbuka itu, orang-orang lihat, antum lihat semuanya itu sibuk mengangkat tangan berdoa menjelang berbuka itu. Beda pemandangannya kalau di sini. Kalau di sini menjelang berbuka apa? Rebutan makanan. Iya, mengamankan es campur, mengamankan pisang goreng, mengamankan ini. Sudah aman baru lega berdoa dia. Tapi kalau belum diamankan ini doanya ini kurang khusyuk gitu. Ya. Tapi berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mereka meyakini waktu berbuka itu sampai nampak bintang-bintang. Itu. Makanya waktu berbuka ini juga membedakan antara puasa Ahlus Sunnah dengan puasanya Rafidhah. Ya, Rafidhah menunda buka puasa sampai nampak bintang-bintang. Ada, iya pokoknya sampai gelap. Karena kalau ketika matahari baru tenggelam, menurut mereka itu syak. Dan menurut mereka itu waktu yang syak. Karena kalau kita naik ke lantai atas, masih ketok lagi mataharinya. Maka untuk memantapkan harus semua dipastikan matahari tenggelam, mau di lantai atas, mau di lantai berapapun matahari sudah tenggelam. Yaitu ketika sudah nampak bintang-bintang, cahaya matahari sudah hilang. Ya, cahayanya matahari sudah hilang. Nah, itu baru mereka berbuka. Kita enggak. Ya. Oh ya, lupa tadi, waktu sahur tidak ada yang namanya waktu imsak. 10 menit menjelang adzan harus sudah selesai makan dan minumnya. Itu enggak. Kita berhenti makan dan minum kapan? Adzan. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas. Makan dan minum ini mulai berbuka puasa sampai sahur. Kapan kita boleh makan dan minum? Sampai jelas benang hitam dan benang putih dari fajar. Yaitu sampai terlihat fajar apa kemarin? Jujur apa dusta? Fajar jujur, yaitu fajar shadiq. Nah, itu masuk waktu subuh di situ. Adapun peringatan pengumuman imsak, maka ya boleh kita pahami itu sebagai warning, pengingat saja. Kalau waktu imsak sudah, waktu adzan subuh sudah dekat. Tapi kalaupun Anda masih makan di situ, selesaikan. Ya, jangan ketika mendengar beduk atau apa lagi biasanya. Enggak, imsak itu biasanya orang-orang itu ditandai apa? Beduk. Kalau di tempat kita beduk. Oh iya, sirine. Ya, sholah-sholah. Sholah-sholah biasanya. Atau ada yang ngomong. Ada yang mengumumkan. Sudah masuk waktu imsak apa itu. Maka dihentikan semua makan dan minum. Enggak, mangano. Ya, mangano. Adapun itu pengumuman itu hanya kita jadikan sebagai pengingat. Ya, kalau sudah diumumkan ya gitu aja embo. Jangan malah nambah lagi. Sudah apa yang ada ya sudah selesaikan karena waktunya sudah mepet. Ya, jangan main-main, jangan terus dengan alasan wah masih ada extra time. Sampai kapan? Sampai muadzinnya selesai adzannya. Kan masih baru Allahu Akbar. Oh enggak, jangan main-main. Ya, jangan main-main. Selesaikan sudah. Kepedesan Ustaz, urusanmu. Urusanmu. Gak ngurus. Habis adzan
Makanya belum selesai kaki aja. Lah ya lagi tengah-tengah makan, adzan subuh, sudah selesai makanannya. Terus gimana, kepedesan nggak minum? Iya, nggak minum. Sudah, nggak usah main-main sudah. Jangan sampai dengan alasan, wah Islam kan agama yang mudah. Oh, maco. Syariat ya syariat. Ya, Islam agama yang mudah betul, tapi jangan dibikin mudah, digaya mudah-mudahan. Saya pernah dengar ada suruh nyelesaikan. Yang penting nggak dibuat-buat gitu. Seperti kayak tadi kepedesan itu. Itu pendapat kalau Anda bilang ya. Ya pendapat. Mereka berdasarkan kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar adzan, wal ina'u fi yadikum, sedangkan gelas ada di tangan kalian, wal yaqdi hajatahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia selesaikan hajatnya. Benar, ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sebagian ulama berusaha untuk mentakwilnya. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain dengan begitu jelasnya, kita tidak boleh lagi makan dan minum terhitung sejak fajar. Maka hadis itu wallahu a'lam dibawa oleh sebagian ulama kepada makna-makna yang ya ditolerir kalaupun itu masih awal adzan. Ya, kalaupun masih awal adzan maka mungkin masih bisa ditolerir minum. Tapi kalau iya imbu atau makanannya masih banyak, ya kan harus diselesaikan semua. Wah ini enggak. Iya sampai komat akhirnya gitu. Baru makan satu sendok, adzan, wah eman ini dintekno kabeh. Enggak. Ya batasan-batasan tolerir mungkin satu teguk lah. Ketika muadzin sudah adzan, satu teguk sudah selesai. Ya, jangan main-main di area ini. Karena di awal sudah batal maka batal semuanya. Ya kan? Kalau dari awal sudah batal maka batal semuanya. Baik, wallahu a'lam. Ya. Orang yang makan lupa ya, terus ada ingat tadi itu apa dibuang gitu bagaimana? Apa yang sudah ditelan maka sudah. Tapi yang di mulut iya dia keluarkan. Yang di mulut. Adapun yang sudah ditelan sudah nggak perlu dikeluarkan, nggak perlu dia masukkan jarinya supaya muntah gitu, enggak. Yang sudah ditelan sudah, itu rizki dari Allah. Adapun yang di mulut, nah ini yang dikeluarkan. Ya, kumur-kumur juga. Ya, setelah itu kumur-kumur. Boleh seorang pakai siwak atau pakai sikat gigi, ya kan, istinsyak, tapi nggak boleh nemen-nemen ini. Sampai masuk keras. Ya, nggak boleh terlalu keras, karena dikhawatirkan kerongkongan ini merupakan hidung ini juga merupakan jalur yang ke kerongkongan. Ya, kalaupun kita wudhu, kumur-kumur atau sikat gigi, itu masih ada sesuatu yang masuk ke kerongkongan kita dan itu ditolerir. Karena nggak mungkin, Mbak, kita ketika kumur-kumur dengan air segini kita masukkan semua, kemudian ketika kita keluarkan, apakah semua tanpa ada sisa sama sekali balik ke sini semua? Ya, pasti tetap ada di dinding-dinding mulut kita. Ya kan? Makanya ketika kita kumur-kumur itu kan sebelumnya kering mulut kita, akhirnya jadi basah. Ya karena ini. Dan ketika itu masuk ke kerongkongan, apakah membatalkan puasa? Tidak, selama memang niatnya kumur-kumur bukan buat cari itu. Kumur beeng kok melbu sitik-sitik lah lumayan. Kalau niatnya sejak awal memang cari, nyari yang sitik-sitik itu memang ini bahaya. Iya. Tapi kalau dia memang kumur karena keperluan, karena dia mungkin wudhu atau mungkin dia habis makan untuk menjaga kebersihan mulutnya selama puasa, kan biar tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, dia bersihkan mulutnya. Tujuannya memang untuk membersihkan mulut, bukan buat nyari yang sitik-sitik tadi, bukan. Ya, maka ini ditolerir, boleh. Ya, tapi kalau yang nyarinya tadi, ya kumur, sitik-sitik kumur, betul dikeluarkan sama dia. Cuman ya itu tadi, ini sudah banyak air ininya, ya, ditelan gitu kan. Nelen ludah kok kata dia, ludahnya tapi sudah bercampur apa? Sudah bercampur air, seger lagi airnya gitu kan, lumayan gitu. Enggak.
Ya, innamal a'mal binniyat, hati-hati. Ya. Yang ada pertanyaan itu malaikat Jibril kepada Rasulullah pada saat naik tangga, celaka itu, celaka orang yang di bulan Ramadan itu tidak mendapat ampunan. Ini kaitannya dengan tadi penggugur puasa tadi. Itu apa berlaku juga maksudnya setelah berbuka? Katakanlah tadi di siang hari oke tidak bisa nahan itu, nanti setelah berbuka apa ya misalnya nonton TV lah misalnya. Oh, enggak, puasanya tetap. Jadi maksudnya pertanyaan tadi itu seorang ketika puasa dia benar-benar menjaga puasanya, tidak melakukan perkara-perkara yang batal atau perkara-perkara yang menggugurkan. Tapi setelah berbuka dia melakukan perkara-perkara tersebut. Maka apakah pahala puasanya berkurang? Insya Allah enggak. Tapi dia tetap mendapatkan dosa tersendiri gara-gara dia melakukan itu di malam hari. Dan bahkan bisa dikatakan puasa yang dia lakukan itu tidak bisa menjadikannya berubah. Karena kalau dia bayangkan ya, saya dari mulai sahur sampai maghrib bisa ngempet nahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Kenapa habis buka puasa kok kalah? Ini juga berlaku buat orang yang ngerokok ya. Kita nasihatkan kepada orang yang ngerokok. Anda ketika puasa mulai sahur sampai maghrib bisa nggak ngerokok, tapi ketika buka puasa kok kalah, ya kan? Padahal waktunya lebih panjang yang mana? Puasa kan? Tuh kau bisa menahan dari ngerokok kok. Buktinya bisa kok. Kenapa ketika buka justru kalah? Itu karena hawa nafsunya mulai muncul. Makanya manfaat puasa itu adalah untuk mempersempit, ya apa kata dokter-dokter itu, orang puasa itu pembuluh darahnya semakin sempit sehingga keinginan untuk berbuat maksiat, memuaskan hawa nafsunya itu turun. Ya, keinginan syahwatnya itu jadi turun karena lapar yang dia rasakan itu. Begitu kemasukan makanan, nah nafsunya semakin mulai naik gitu. Ya, maka seorang berusaha untuk tetap menjaga kondisinya ketika sudah berbuka puasa. Ya, apalagi dia mengingat itu masih bulan Ramadan. Emang bulan Ramadan itu pas puasa tok. Setelah berbuka sudah nggak dianggap bulan Ramadan lagi, kan enggak kan? Itu tetap bulan Ramadan. Ya, maka itu punya dosa tersendiri. Wallahu a'lam. Apakah suntik itu menjadi pembatal puasa? Sebenarnya suntik itu cuma untuk cairan, tapi bukan cairan yang untuk meningkatkan energi atau untuk ikan minum. Tadi itu cairan obat yang mendukung aja. Apa itu termasuk menjadi pembatal puasa? Ya, ada khilaf di antara para ulama tentang makan dan minum yang membatalkan puasa. Pendapat pertama, apapun yang masuk ke kerongkongan, baik itu makanan atau bukan makanan. Contoh misalnya ada orang yang nelen yang bukan makanan, kuku, ada orang-orang yang biasanya suka gigit-gigit kuku gini, terus ditelan sama dia. Tapi kuku makanan bukan, kanibal dong, bukan makanan. Atau misalnya batu lah, wong memangan batu atau kerikil gitu misalnya. Oh iya, tusuk gigi, ya. Atau siwak biasanya itu bukan makanan tapi dimakan. Maka pendapat pertama ini, mau itu makanan ataupun bukan makanan, kalau melewati kerongkongan maka itu membatalkan puasa. Pendapat kedua enggak. Pendapat kedua mengkhususkan yang membatalkan puasa kalau makanan sama minuman. Adapun yang non makanan dan minuman, kalau melewati kerongkongan itu tidak membatalkan puasa. Odol mungkin begitu Pak. Gimana? Odol. Ya, sikat gigi, pasang gigi maksudnya ketelan. Oh, enggak. Lebih gampang daripada tusuk gigi tadi loh. Oh, contohnya tadi. Contoh ya. Pendapat kedua tadi khusus yang makanan dan minuman. Kalau dia bukan makanan dan minuman maka tidak membatalkan puasa. Nah, cabang dari khilaf ini maka muncul permasalahan kontemporer seperti misalnya orang yang endoskopi. Paham ya? Orang yang endoskopi memasukkan kamera, ya kan, memasukkan kamera ke dalam, kemudian
dikeluarkan lagi, kan itu melewat kerongkongan. Makanan bukan? Bukan makanan. Kalau pendapat pertama membatalkan puasa. Ya, pendapat pertama membatalkan puasa. Pendapat kedua enggak, itu enggak membatalkan puasa karena itu bukan makanan. Tapi wallahu alam, maka dilihat endoskopinya. Kalau endoskopinya itu pakai dilumuri cairan minyak, ya, maka ketika dimasukkan itu membatalkan puasa menurut ulama-ulama kontemporer sekarang. Ya, karena itu diserap sama lambung, karena sesuatu yang diserap sama lambung itu yang membatalkan puasa. Ya, segala sesuatu yang diserap sama lambung itu membatalkan puasa. Adapun kalau nggak pakai cairan-cairan tertentu untuk memasukkan endoskopi itu, maka tidak membatalkan puasa. Nah, adapun suntik, maka suntik dilihat terlebih dahulu. Apabila suntik itu sebagai pengganti makanannya, maka itu membatalkan puasa. Ya, suntik-suntik seperti infus, ya kan, atau suntik yang apa ya, vitamin, ya, untuk menambah energi dan yang lainnya, ini membatalkan puasa. Adapun suntik yang sifatnya tidak ada kaitan dengan pengganti makanan dan minuman, artinya dia hanya untuk peredaran di darah, tidak sampai diserap sama lambung seperti vaksin, ya, atau suntik obat gitu, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Insulin itu, diserap lambung, enggak kan, darah kan, iya, maka itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Terakhir ya, tuh 9:30. Assalamualaikum. Ini kan kita kan tadi sepakat memang masuk Ramadan itu dengan ru'yah hilal. Tapi ketika tengah Ramadan bulan sempurna, jadi kalau secara ini kan telat ya. Kalau untuk hitung Lailatul Qadarnya gimana? Tetap yang tadi atau kita ikut ini hisab? Ya, tetap kita ini dihitung satu Ramadannya itu berdasarkan ru'yah tadi. Hilalnya ini apa? Iya, Lailatul Qadarnya tetap malam ganjil berdasarkan ru'yah tadi tetap. Karena penentuan satu Ramadan dengan ru'yah, maka setelahnya juga mengikuti yang ru'yah tadi. Ya, adapun mungkin Ustadz kalau di negara lain sekarang sudah tanggal sekian, iya, likulli baladin ru'yatuhu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setiap negeri memiliki ru'yah masing-masing. Maka nggak usah bingung, oh Saudi sudah puasa duluan, kok kita belum puasa? Nggak usah heran, setiap negeri punya ru'yah sendiri-sendiri. Ya, memang kalau bicara idealnya, iya, satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Tapi karena umat Islam sudah semakin luas, negeri-negeri kaum muslimin juga semakin banyak, maka masing-masing memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Mungkin di Saudi sudah nampak hilalnya, bisa dilihat karena mungkin cerah, ya kan? Kalau di Indonesia mungkin sekarang masih musim hujan sehingga mendung, ya enggak? Mungkin enggak kemungkinan seperti itu? Enggak usah bingung. Oh, sing bener Saudi, sing kene salah iki. Enggak karu-karu bener. Sepanjang metode yang ditempuh sama ru'yatul hilal. Ya, maka Lailatul Qadarnya juga mengikuti. Nanti beda dong Lailatul Qadarnya Saudi sama Lailatul Qadarnya Indonesia. Iya, kenapa emang? Kenapa emang kalau beda? Oh iya, kok Saudi? Sini saja beda kok. Wis pokoknya yang penting ibadah maksimal. Ya, yang penting ibadah maksimal. Enggak perlu kita ojo-ojo iki Lailatul Qadar. Jangan-jangan besok Lailatul Qadar. Enggak, kita tuntaskan semua Ramadan itu. Nah, ini hikmah kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan, agar kita terus mencarinya di setiap akhir Ramadan. Terakhir tadi donor ya. Donor enggak. Donor tidak membatalkan puasa kecuali apabila donor tersebut bisa menyebabkan orang itu lemas. Termasuk bekam. Ya, kalau orang itu donor atau bekam bisa menyebabkan lemas yang nanti berujung pada ya akhirnya dia sakit terus membatalkan puasa, lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan donor. Ada tak donor poso-poso ini? Ada ya? Enggak, maksudnya waktu siangnya. Oh. Ya
mungkin orang-orang yang memang biasa donor, dan donor pun juga nggak ada efek ya, nggak ada, dia nggak lemes ya. Kenapa? Masa Pambali batal. Gimana? Masa Pambali batal. Iya, meskipun ada khilaf. Ini masalah gini, khilaf-khilaf seperti itu wajar lah. Ya, kita tidak menutup mata adanya perbedaan dalam masalah-masalah fikih seperti itu. Namun apa yang kita sampaikan ini adalah ya menurut apa yang kita yakini, apa yang kita yakini lebih dekat dengan dalil. Ya, kalaupun mungkin Anda melihat bahwasanya pendapat madhab ini lebih dekat dengan dalil, maka silakan. Kita kalau dalam masalah-masalah seperti ini, kita tidak terlalu saklek dengan satu pendapat. Naam, kita menghormati pendapat yang lain, iya. Karena ini perkara apa? Cabang atau prinsip? Cabang. Tapi kalau masalah prinsip, enggak. Kita tidak menghormati pendapat yang lain. Ya, makanya kalau Salafi dituduh katanya pakai kacamata kuda, ya, kacamata kuda ini kita pakai ketika perkara apa? Perkara usul. Pakai kacamata kuda. Kan, ya kan? Yang viral kemarin, Salafi itu katanya pakai kacamata kuda. Iya, kalau masalah usul pakai kacamata kuda. Jangan noleh kanan, noleh kiri, sudah. Syubhat semua itu kanan kiri itu. Bahkan Nabi mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, khattalana Rasulullah khattan biyadi. Nabi menarik satu garis yang lurus dengan tangannya. Hada siratullah, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi menarik garis ke kanan dan ke kiri. Hadhis subul, ini jalan-jalan. Laisa ala kulli sabilin minha illa syaitan yad'u ilaihi. Tidaklah di masing-masing jalan ini kecuali ada setan yang menyeru, mengajak manusia untuk lewat jalan tersebut. Nah, kalau kita tahu kanan kiri banyak setan awe-awe, maka kita harusnya gimana? Nah, jangan mata kuda, lempeng terus. Ya benar. Kita nggak mengingkari Salafi pakai kacamata kuda, iya. Tidak menghormati pendapat yang lain, iya. Tapi dalam perkara apa? Usul. Iya. Ustaz, Allah di mana? Di atas. Tapi kata ini Allah di mendak. Kita enggak mau ke sana. Tapi kata ini Allah bersama walinya. Enggak, sesat gitu. Iya. Ustaz, dengerin dulu argumentasinya. Enggak mau dengerin. Karena ini perkara prinsip. Ustaz, Al-Quran itu apa? Kalamullah atau makhluk? Kalamullah. Tapi katanya yang sebelah Al-Quran makhluk. Enggak. Tapi dengerin dulu argumentasinya. Enggak, sesat, salah. Tapi kalau dalam masalah ini tadi bilang, tapi mazhab Hambali berpendapat demikian. Oh iya, memang itu ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ya, memang ada pendapat demikian. Woles. Ya, paham ya? Apa bedanya usul sama furu? Ya belajar. Ya, untuk bisa memetakan mana perkara usul dan perkara furu. Taib ala kulli hal, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Insyaallah ketemu lagi setelah Ramadan ya. Semoga Allah berikan kita usia, waktu, kesehatan untuk bisa berjumpa kembali setelah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.